Judul penelitian ini adalah analisis kepuasan penumpang terhadap kinerja Transjakarta rute Depok BKN. Skema riset ini tergolong pada skema riset internal bidang ilmu teknik sipil tahun 2024. Adapun tim peneliti terdiri dari dosen dan mahasiswa Universitas Mercu Buana. Dosen terdiri atas Bapak Hendy Yusman Firdaus MPD dan Ibu Irine Indah Susanti STMT, dan mahasiswa terdiri atas Muhammad Raihan Alutki dan Anissa Nurlatifa Agustina. Adapun permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian ini, yakni pengguna Transjakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut data Badan Pusat Statistik, penumpang yang diangkut armada Transjakarta dengan total 155 rute sebanyak 188,77 juta orang pada tahun 2018, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya 144,86 juta pada tahun 2017 dan 123,70 juta pada tahun 2016. Permasalahan yang dihadapi oleh pengelola bus Transjakarta dengan adanya peningkatan jumlah penumpang tersebut, kualitas pelayanan yang diberikan pihak Transjakarta belum dapat memberikan kepuasan kepada penumpang secara maksimal. Masih banyak penumpang yang merasa bahwa pelayanan yang kurang memuaskan, terbukti masih ditemukan beberapa fasilitas bus dan halte yang tidak nyaman serta fasilitas penunjang seperti jalur yang tidak steril sehingga mengganggu kenyamanan pengguna Transjakarta. Dengan permasalahan tersebut, pendekatan yang digunakan yakni pendekatan pemecahan masalah dengan mengembangkan model untuk memprediksi kondisi perkerasan jalan di masa yang akan datang berdasarkan model rantai Markov dengan menginterpretasikan data yang ada. State of art dan keterbaruan dari penelitian ini, rute Transjakarta Depok BKN mulai beroperasi sejak Oktober 2023, sehingga evaluasi terkait kinerja dan kepuasan penumpang di mana saat ini merupakan keterbaruan dari penelitian ini, dikarenakan rute ini baru beroperasi sekitar 1 tahun yang lalu. Berikut peta jalan atau roadmap penelitian. Di sebelah kiri terdapat rencana induk penelitian Fakultas Teknik UMB, dan di sebelah kanan terdapat rencana induk penelitian mandiri sampai tahun 2025. Rencana target keluaran. Terdapat 10 rencana target keluaran. Yang pertama, publikasi ilmiah, yang kedua, pembekalan dalam temu ilmiah, yang ketiga, invite speaker dalam temu ilmiah, yang keempat, visiting lecture, yang kelima, hak kekayaan intelektual atau HKI, yang keenam, teknologi tepat guna, yang ketujuh, model purwarupa desain karya seni atau rekayasa sosial, yang kedelapan, buku ajar ISBN, yang kesembilan, tingkat kesiapan teknologi TKT, yang ke-10, video penelitian berbasis pembelajaran. Dari rencana target keluaran ini, indikator capaiannya baru pada nomor yang pertama, yakni publikasi ilmiah pada tingkat nasional terakreditasi. Sustainable Development Goals atau SDGs yang termasuk pada penelitian ini ada 2 poin. Yang pertama, menjaga keberlanjutan kualitas lingkungan hidup khususnya pada kota dan pemukiman yang berkelanjutan dengan penerapan rekayasa bidang transportasi pada infrastruktur dan pendukung sistem transportasi. Dan yang kedua, menjaga keberlanjutan kualitas lingkungan hidup khususnya pada kota dan pemukiman yang berkelanjutan dengan penerapan teknologi ramah lingkungan bidang transportasi pada infrastruktur dan pendukung sistem transportasi. Metode pengambilan data yang digunakan pada penelitian ini yakni observasi langsung. Untuk data primer diambil dengan cara yang pertama wawancara dan penyebaran kuesioner. Sedangkan untuk data sekunder berasal dari operator pengelola bus Transjakarta. Metode penelitian yang digunakan berbentuk seperti diagram alur penelitian sebagai berikut. Metode analisis.
Analisis yang digunakan yakni analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Sedangkan untuk variabel yang digunakan yakni variabel X, tingkat kinerja dan pelayanan berdasarkan kinerja armada bus Transjakarta, dan variabel Y, tingkat kepentingan atau kepuasan penumpang pada pelayanan bus Transjakarta. Dan untuk proyeksi penumpang sendiri digunakan rumus sebagai berikut. Lokasi penelitian dari halte Transjakarta BKN hingga halte Depok. Untuk jadwal penelitian dilakukan selama 6 bulan. Untuk bulan pertama yakni pengajuan proposal, yang kedua review proposal, 3 perbaikan, 4 pelaksanaan penelitian, 5 artikel luaran penelitian, dan ke-6 laporan akhir penelitian. Analisis kinerja. Berdasarkan indikator dan kategori serta bobot yang telah diperoleh, didapatkan bahwa penilaian kinerja operasional tergolong pada kategori baik. Analisis karakter responden. Berdasarkan jumlah responden, yakni 100 responden dengan kategori sebagai berikut: laki-laki dan perempuan. Lalu untuk kategori umur di bawah 16 tahun, di antara 17 hingga 24, hingga lebih dari 45 tahun sebagai berikut. Common Method Variance Bayes Test. Dari masalah metodologis Bayes metode umum mengacu pada kesalahan pengukuran sebagai berikut. Dari masalah metodologis, Bayes metode umum mengacu pada kesalahan pengukuran sebagai berikut. Kerangka model teoritis yang dirancang memiliki hubungan struktural, yakni hubungan korelasi antar faktor dengan memeriksa korelasi antar konstruk pada model sebagai berikut. Hipotesis result diperoleh bahwa dimensi kualitas layanan konstruk assurance dan empathy mempunyai hubungan positif yang signifikan terhadap kepuasan penumpang, sedangkan konstruk reliability, responsif, dan tangible mempunyai hubungan positif yang tidak signifikan terhadap kepuasan penumpang. Berikut tabel dari hipotesis result yang telah diberikan. Kesimpulan, yang pertama, bus Transjakarta rute Depok PKN harus dievaluasi dan nilai dalam konteks yang lebih luas, berfokus pada dimensi kualitas layanan yang digunakan. Kedua, dimensi kualitas layanan yaitu assurance dan empathy mempunyai hubungan positif secara signifikan terhadap kepuasan penumpang. Yang ketiga, dimensi kualitas layanan menjelaskan 53,9% varian kepuasan penumpang yang dirasakan terhadap kinerja bus Transjakarta Depok PKN. Artinya, sebesar 46,1% dijelaskan oleh determinan lain. Keterkaitan dengan pembelajaran. Penelitian ini berkaitan dengan pembelajaran sistem angkutan umum, klasifikasi moda, dan karakteristik angkutan umum. Teknologi moda transit. Moda transit kategori sistem angkutan umum yang ditandai dengan fitur-fitur LOW, teknologi dan operasional yang spesifik. Contohnya seperti bus listrik, bus ekspres, kereta api cepat. Teknologi moda transit. Moda dan teknologi angkutan umum merupakan elemen penting dalam desain perkotaan karena mereka membentuk cara orang bergerak, berinteraksi, dan hidup di kota. Namun tidak semua pilihan angkutan umum cocok untuk konteks, tujuan, dan tantangan perkotaan yang berbeda. Ada manfaat dan kekurangan dari 4 jenis moda dan teknologi angkutan umum, yakni berjalan kaki dan bersepeda, bus dan bus rapid transit atau BRT, kereta api ringan dan metro, serta kendaraan otonom dan mobilitas pintar. Karakter pelayanan sistem angkutan umum. Karakteristik umum sistem transportasi meliputi hal berikut: keterbukaan dan aksesibilitas, dirancang dan diatur untuk pergerakan
menggerakkan orang dan barang dalam jumlah besar secara efisien, nyaman, dan cepat. Sistem transportasi harus memiliki tingkat akses pengguna yang tinggi. Kinerja sistem mengacu pada keseluruhan elemen kinerja, yaitu frekuensi pelayanan, kecepatan operasi, keandalan, keselamatan, kapasitas jaringan, kapasitas produktivitas, dan utilisasi. Sekian pemaparan penelitian ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.